Teman semua, selamat malam, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita membahas satu topik yang merupakan perpaduan antara pemasaran atau marketing dengan public relation yang kita kenal dengan marketing public relation. Nah, saya malam ini memfokuskan pada bagaimana strategi dan taktik marketing public relation. Nah, tujuan pembelajaran sesi kita malam ini pertama eh, di level pemahaman, di level pengetahuan, teman-teman semua diharapkan bisa memahami marketing public relation dan membandingkan perbedaannya dengan corporate public relation dalam konteks manajemen reputasi online. Nah, selain mendapatkan pemahaman, yang kedua adalah supaya teman-teman semua memiliki keterampilan, bukan cuma pemahaman, bagaimana terampil memadukan strategi dan taktik marketing public relation untuk membangun reputasi corporate maupun reputasi produk. Jadi ada corporate reputation, ada brand reputation. Nah, yang ketiga, supaya teman-teman semua mampu menjelaskan dan menerapkan berbagai taktik marketing public relation. Nanti kita bisa lihat ada 3 strategi dan sekian banyak taktik marketing public relation yang bisa kita terapkan. Nanti kita bisa berdiskusi. Pertama, tentu kita memahami dulu apa sih marketing public relation itu. Nah, marketing public relation itu strategi atau taktik, jadi atau strategi atau teknik eh, public relation yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran itu bisa membangun awareness, bisa meningkatkan market shares, dan ujung-ujungnya ada kaitan dengan penjualan ya. Nah, bagaimana public relation strategi dan taktiknya itu bisa mendukung program pemasaran melalui misalnya program pemasarannya itu sangat simpatik, kemudian muncul dalam berbagai berita. Nah, sebaliknya strategi dan taktik marketing atau pemasaran bisa digunakan untuk PR karena strategi dan taktik pemasarannya itu simpatik misalnya gitu. Kemudian juga mengandung unsur unsur nilai berita sehingga muncul dalam pemberitaan media supaya tidak hanya melalui iklan munculnya tapi juga melalui pemberitaan media yang beragam dan bahkan bisa menjadi viral. Nah, tujuan dari marketing PR menurut Tom L. Harris, ya, dia menulis buku pertama kali tahun 91, The Marketer's Guide to Public Relations, kemudian direvisi di tahun 2006 menjadi Marketer's Guide to Public Relations in the 21st Century. Di tahun 98 dia juga menulis buku Value Added Public Relation. Subjudulnya The Secret Weapon of Integrated Marketing. Nah, tujuannya adalah bukan cuma untuk meraih atau mendapatkan awareness, kemudian di sini ada stimulate sales, tapi juga facilitate communication dan build relationship antara consumer dan perusahaan atau brand. Nah, kenapa marketing PR ini penting? Karena informasinya lebih kredibel dibanding iklan, karena iklan eh, satu arah umumnya ya, tapi kalau berita disampaikan oleh jurnalis, oleh pihak klien sehingga dianggap lebih kredibel. Dan juga marketing PR bisa, salah satu variannya adalah cause related marketing. Karena tujuan salah satunya adalah teman-teman bisa membandingkan antara corporate PR dan marketing PR. Sekilas saya pernah membuat terangkuman bagaimana perbedaan corporate PR yang di level corporate atau untuk corporate brand dengan marketing PR yang di business unit atau di cabang atau yang menangani produk.
Nah, kalau corporate PR di induk perusahaan, di holding company, tapi kalau marketing PR itu biasanya di SBU atau Strategic Business Unit atau di divisi atau departemen marketing. Corporate PR halayaknya stakeholder, sementara marketing PR di konsumen. Tujuannya marketing PR lebih ke produk, sementara corporate PR ke corporate image. Nah, terakhir mengukurnya juga kalau corporate PR, corporate awareness, corporate leadership, dan corporate reputation. Sementara marketing PR diukur brand awareness, market share, kalaupun citra produk gitu. Dan saya menemukan 5 ciri marketing PR itu. Kalaupun itu event, tapi eventnya simpatik, menyentuh hati. Eh, Event itu biasanya di kalangan praktisi disebut brand activation. Nah, salah satu ciri yang paling menonjol dari marketing PR adalah publicity atau publisitas media, karena program marketingnya atau program marketingnya itu ada nilai berita, news value, karena itu disebut dengan newsworthy marketing atau newsworthy public relation. Ciri yang ketiga ada stakeholder involvement atau community involvement, bahkan sekarang sampai ke community engagement. Nah, tadi yang saya sebutkan CRM, cost related marketing, itu karena varian dari marketing PR itu, kalau corporate social responsibility atau CSR itu di level corporate, tapi kalau CRM itu di level produk. Karena itu katakanlah ada satu produk minuman air mineral dalam kemasan AMDK, saya nggak sebut brandnya, beli 1 liter, dia menyumbangkan 10 liter air bersih untuk daerah yang kekurangan air. Nah, ciri yang kelima, fungsinya ganda, fungsi marketing dan juga fungsi public relation. Uh, Publicity-nya atau publisitasnya itu atau promosinya untuk citra produk dan citra corporate sekaligus. Saya biasanya kalau slide ini, kalau ada yang mau menjelaskan bagaimana keterkaitan antara public relation, lingkaran yang putus-putus, kemudian marketing, lingkaran yang tidak putus-putus sebelah kiri, kemudian di dalam marketing itu ada marketing communication, lingkaran yang bold ya, yang lebih tebal. Tapi yang menarik lagi di dalamnya ada eh, lingkaran advertising. Ada A itu corporate advertising dan F itu adalah brand advertising. Silakan kalau ada yang mau mengomentari atau mau menjelaskan sekilas gambar ini. Ada yang mau mencoba menjelaskan bedanya marketing communication dengan marketing PR misalnya gitu, atau PR dengan marketing. Produk apa yang menerapkan marketing PR? Kalau menurut saya ya Pak ya, Ya, eh, silakan menur- Mas Enal. menurut hemat saya kalau misalnya public relation atau marketing communication itu bedanya, salah satu contohnya misalnya public relation itu di jasa perbankan Pak. Misalnya kita ke eh, prioritas Bank BCA, biasanya mereka tuh lebih ke after sales-nya itu loh Pak. How to maintenance our customer itu biasanya sangat mengingat apa sih namanya, ulang tahun kita, ulang tahun anak kita, atau misalnya mengirimkan hampers atau apa dan lain-lain. Itu salah satu bentuk dari action public relation gitu loh, seperti itu. Sedangkan Iya. marketing communication kayak misalnya bagaimana Le Mineral membuat satu event terkait masalah lingkungan atau terkait masalah isu kesehatan gitu spesifik. Itu sih kalau menurut saya ya Pak ya. Tapi saya nggak tahu itu benar atau salah. Terima Ya, kasih. tadi artinya memperhatikan secara personal itu untuk membangun simpati menurut Mas Iya, Enal. Itu public salah satu relation. unsur public relation dalam yang Betul disisipkan Pak. untuk pemasaran gitu ya. Betul Pak. Oke. Dan tadi seperti Mas Enal tadi juga untuk salah satunya
Kalau marketing itu untuk menarik simpati publik, menyentuh hati, dan itu sebetulnya irisan dengan public relation. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Itu kan irisan antara marketing dengan public relation ya, lalu di dalam ini di dalam bagian dari marketing communication. Nah, bedanya yang saya ingin garis bawahi juga antara A itu corporate advertising itu bagian dari kerjaan PR atau corporate communication biasanya. Sementara F itu di luar PR karena tapi dalam marketing communication karena mengiklankan produk sehingga sebagai fungsi marketing communication atau eh, brand communication atau marketing communication yang F ini. Sementara yang A itu corporate advertising atau corporate communication. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kita bisa menggunakan rujukan dari David Scott ya, The New Rules of Marketing and Public Relation. Tapi ini saya sekilas saja bahwa kalau kita cuma mengandalkan publicity, itu katanya gaya eh, pemasaran gaya lama atau PR gaya lama. Sementara gaya barunya nanti kita bisa lihat, jadi bukan cuma news value atau press release, eh, di nomor 4 juga kayak significance news gitu. Nomor 6 misalnya news release with quote. Nah, lebih dari itu, poin ke-9 ini yang penting antara PR dan marketing itu masih merupakan disiplin yang terpisah kalau di gaya lama. Sementara yang PR gaya baru itu keduanya sudah diintegrasikan atau dikolaborasikan. Marketing atau PR gaya baru itu bahwa pemasaran itu lebih dari sekedar iklan karena fungsinya juga bisa sebagai fungsi PR karena menarik simpati, meraih pemberitaan yang besar gitu karena punya news value. Lalu cara kita berpikir adalah seperti poin 2 ini, think like a publisher, bukan cuma sebagai pemasar tapi bagaimana mengkreasi pemberitaan media. Bahkan di nomor 4 itu tell your own story. Storytelling merupakan bagian dari gaya marketing PR atau gaya baru PR. Kemudian keaslian, authenticity, melibatkan stakeholder, ini poin 6 participation gitu ya, dan konten. Nah, di ciri berikutnya lebih banyak penekanan pada konten seperti nomor 9, grid online content, nomor 11 juga online content, communicate directly with buyers ya, dengan konsumen. Kemudian juga sampai di poin terakhir, sengaja saya percepat poin ini karena bisa dibaca perbedaannya. Share content and connect. Jadi bukan cuma konten yang di-share, tapi juga ada keterikatan dengan konsumen karena tadi membangun citra dan juga menyentuh emosi, menarik simpati. Itulah eh, gaya marketing public relation. Nah, kita masuk ke 3 strategi yang menurut eh, Tom Harris dan dalam bukunya ada bersama Patricia Wallen, itu ada push, pull, dan pass strategi. Nah, push strategi itu ditujukan kepada distributor, agen, sampai retailer, pengecer. Sementara pull strategi ditujukan kepada konsumen atau end user. Nah, taktiknya ada berbagai macam taktik di kolom keempat yang bisa kita lihat bersama di paling kanan. Nah, dari push dan pull ini juga sebetulnya kalau marketing PR perlu ditambahkan satu strategi lagi, yaitu pas strategi. Pas strategi ini sebetulnya membangun hubungan baik dengan para stakeholder. Nah, bisa berupa CPR atau corporate PR, tapi bisa juga marketing PR yang membangun relasi atau membangun hubungan baik dengan para stakeholder, bukan cuma dengan distributor, retailer, dan bukan juga dengan konsumen, tapi lebih dari itu ke pemangku kepentingan yang lebih luas, termasuk media, pemerintahan, para tokoh, LSM,
pemerintahan dan sebagainya. Nah, saya ingin menjelaskan lebih rinci mengenai push pull dan pas strategi ini yang oleh Chris Field. Strategi ketiga dia disebutnya profile strategi karena menginformasikan profil perusahaan dan juga membangun hubungan baik dengan berbagai stakeholder. Uh, Diturunkan menjadi taktik dari strategi ini menjadi beberapa taktik marketing PR antara lain media relation atau media engagement, membuat press release, menyelenggarakan press conference, talk show, interview, PR writing, termasuk juga misalnya lomba penulisan di kalangan wartawan, itu termasuk juga marketing PR. Media visit, mengundang konsumen, mengundang tokoh, akademisi, termasuk juga bisa pejabat ke pabrik. Tapi kalau media visit, dari perusahaan berkunjung ke media. Bahkan media training, eh, para jurnalis itu diberikan wawasan tidak harus tentang perusahaan dan produk, tapi juga bisa topik-topik yang lain. Nah, yang banyak juga digunakan adalah event public relation, launching, bikin award, sponsorship, kontes ya lomba. Nah, yang sekarang tren tentu sosial media, marketing PR. Contoh atau penjelasan lebih rinci dari ketiga strategi itu, kalau full positioning itu ditujukan kepada konsumen, eh, sementara push itu ditujukan kepada para distributor ya. Sementara profile di sini Chris Field menyebutnya profile positioning strategi, push positioning strategies, pull positioning strategies. Nah, yang profile ini kita bisa lihat misalnya contoh FJB, Festival Jajan Bango ini satu program yang memadukan antara push strategi, pull strategi, dan pas strategi. Nah, di strategi yang pull strategi ini misalnya dia, karena kalau pull strategi itu kan kepada user, kepada mereka yang eh, pencinta kuliner. Sementara kalau push strategi itu kepada pemilik restorannya. Nah, katakanlah di sini ada mie Aceh, ada iga bakar. Nah, kalau pendekatan terhadap para pemilik restorannya itu adalah merupakan push strategi. Produknya didorong masuk ke warung-warung, kepada restoran, ke kafe, dan sebagainya. Nah, mereka bisa mendapatkan training, mendapatkan insentif, diskon kepada para pedagang atau pemilik restorannya. Sementara kalau diskonnya itu bisa dikasih voucher kepada konsumen, itu eh, pull strategi, menarik permintaan permintaan konsumen untuk membeli. Nah, bedanya ya kalau pull strategi itu menarik permintaan konsumen, sementara kalau push strategi mendorong produknya sampai ke distributor, agen, dan retailer. Nah, FJB ini menurut saya salah satu contoh yang sangat menarik karena eventnya massal dan digunakan sekaligus tiga strategi, push, pull, dan pass strategi. Nah, supaya teman-teman bisa melihat secara lebih jelas, Chris Field ini membuat skemanya. Jadi kalau pull strategi itu dari manufacturer atau pemasar ke wholesaler, baru ke retailer dan konsumen. Sehingga pull ini komunikasinya langsung ke konsumen. Berbeda dengan push strategi, komunikasinya dengan retailer. Nanti kita bisa lihat di pull positioning ini lebih ditujukan kepada, kalau pull strategi kepada distributor, sementara kalau di sini push
push strategi ini dari produsen kepada retailer ujungnya dan baru ke konsumen. Sementara kita lihat lagi yang di pool itu menarik permintaan atau menarik minat konsumen untuk membeli sehingga komunikasinya dari produsen langsung ke konsumen. Ada yang masih bingung bedanya, membedakan ini? Kadang-kadang terbulak-balik. Cukup jelas, teman-teman? Jelas, Pak. Oke. Nah, ini yang push. Push itu kan berarti mendorong kepada konsumen. Push strategi mendorong produk sampai kepada konsumen tapi melalui distributor atau retailer yang dipromosikan berbagai macam produk ya sebetulnya berbagai macam kuliner bukan hanya yang ada di Makassar tapi juga kuliner Nusantara ini dipromosikan dan yang dibidik oleh Kecap Bango ini bukan cuma pemilik restorannya karena yang terkenal di sana otomatis kalau bekerja sama kan produknya kecapnya yang dipakai kan Bango ya gitu. Nah, strategi yang ketiga, profile positioning strategis itu melibatkan stakeholder atau membangun hubungan baik dengan para stakeholder tergantung stakeholdernya sehingga bukan cuma customer tapi juga regulator misalnya pemerintahan, retailer ini bisa oleh fungsi marketing tapi juga oleh fungsi PR, local communities bahkan internal marketing ke pegawai juga menjadi fokus dari profile positioning strategi. Dan dia masuk top 10 karisma apa sih namanya top 10 karisma internasional. Jadi setiap F8 itu masuk ini kegiatannya itu bisa sampai 1 minggu Pak yang mengundang artis-artis besar kemudian tapi banyak sponsor besar Pak di dalamnya bukan hanya artis brand aja. Jadi di dalamnya ada festival makanan, kemudian di dalamnya ada festival musik, di dalamnya ada UMKM, di dalamnya ada namanya pameran dirgantara seperti itu. Itu event, bentuknya event ya? Event nasional Pak itu. Nama eventnya? F8 Makassar. F8? F8, Fanta 8. Oh. F8. Muncul dalam berita juga ya? Iya Pak. Makassar International AIDS Festival. Oke, saya stop share dulu kan kita diskusi. Bisa digambarkan gimana event itu ramenya, kemudian apakah itu menerapkan tiga-tiganya atau cuma lebih ke pull strategi ke konsumen atau juga push strategi melibatkan para distributor, agen, retailer? Jadi F8 itu gabungan dari food, fiction writer, fine art, flora, fauna, music, film, dari pameran dirgantara gitu loh Pak, pameran angkatan laut, pameran angkatan udara dan lain-lain. Ada museum yang dibuat di Pantai Losari dan itu ditutup selama 8 harian dan itu jadi event nasional Pak. Dan biasanya menurut laporan dari ini itu perputaran ekonominya itu bisa sampai puluhan sampai ratusan miliar dalam waktu 8 hari itu dan itu setiap tahun. Cuman kemarin pada saat pandemi sempat ditutup 1 kali event. Itu biasanya produknya berbagai macam produk. Iya Pak, makanan, kemudian seni. Pameran tumbuhan, musik, ada filmnya juga, film-film indie Makassar. Jadi masing-masing ada ininya Pak, ada kayak ada plotnya gitu loh Pak, ada apa namanya tuh jadi kayak ada stand sendiri gitu loh Pak. Ini khusus untuk makanan di blok ini, khusus untuk film di blok ini, museum untuk di blok ini seperti itu. Bahkan Pantai Losari dan CP itu Central Point of Indonesia Makassar itu luas banget Pak. Itu ada sponsor utamanya nggak?
sebagai event. Spon- Sponsor utamanya perusahaan blue chip sih Pak menurut saya, karena kayak Mandiri, BCA, eh, minuman isotonik itu, Aqua dan lain-lain itu salah satu sponsor besarnya Pak. Dan undang artisnya juga nggak kaleng-kaleng Pak, karena mulai dari hari pertama sampai hari akhir itu full artis ibu kota yang bayarannya tinggi banget. Tempat jadi apa namanya perbincangan sih, ngapain sih buang-buang anggaran untuk itu, karena anggarannya dari APBD Pak, daerah gitu kan. Jadi Tapi penyelenggaranya ternyata penyelenggaranya eh, pemerintah, pemerintah pemerintah provinsi. pemerintah provinsi, tapi tidak ada tripartinya Pak, ada organizer yang memang khusus menaungi Ya, isu ya. gitu. Sehingga itu bukan bukan pameran eh, kinerja pemerintahan ya, tapi pameran berbagai macam produk daerah, tapi mengundang artis, selebriti nasional ya gitu. Masih mute. Iya, betul Pak. Itu acara nasional. Jadi biasanya apa sih namanya kayak menteri-menteri datang untuk pembukaan acara tersebut Pak. Seperti itu. Iya, iya. Gitu. Nah, ini terkait dengan ini karena ada kaitan dengan news value ya. Saya kelihatannya perlu munculkan nih. Nah, saya tambahkan lagi contoh kereta cepat Indonesia Cina ya, KCIC itu jadi berita. Tapi kalau beritanya itu negatif, nah itu memerlukan kerjasama antara PR dengan marketing. Marketing kan ingin tujuannya supaya orang menggunakan KCIC karena waktu awal, tapi awal-awal banyak berita negatif karena itu eh, teman-teman yang fungsinya di marketing itu harus betul-betul di backup oleh orang-orang PR supaya beritanya tidak negatif dan ini pas strategi atau profil strategi diperlukan untuk membangun hubungan baik dengan para stakeholder ya. Nah, bayangkan aja Tempo beberapa kali memunculkan berita di headline-nya atau di cover-nya berita-berita negatif dan ini nggak bisa selesai dengan kerja orang-orang marketing saja harus melibatkan PR. Karena itulah pas strategi atau profil strategi tadi perlu dilakukan. Juga mengundang berbagai pihak termasuk dari organisasi yang untuk awal ya kalau di marketing kan namanya kayak sampling ya. Kalau produk makanan kan icip-icip. Kita dikasih gratis, kasih sampling. Nah ini kasih tiket gratis dan sebetulnya marketing PR tapi ada unsur PR-nya dan unsur marketingnya sekaligus. Begitu juga yang dilakukan oleh JIS ya. Oleh JIS ini juga banyak melakukan fungsi membangun awareness, mengenalkan Jakarta International Stadium, tapi melalui pemberitaan, melalui event, termasuk juga eh, Transjakarta yang gratis ke lokasi di sana, kemudian dipakai buat momen-momen Ramadan maupun Idul Fitri ya waktu yang lalu ya bahkan dipakai buat hajatan Jakarta yang ulang tahun Jakarta. Nah, publisitas kemudian event yang melibatkan massal seperti ini tidak hanya fungsi marketing tapi fungsi PR yang membantu marketing sehingga mengenalkan JIS itu tidak harus beriklan gitu dan itulah eh, tadi di awal saya sampaikan kredibilitas marketing PR itu lebih tinggi karena disampaikan oleh pihak ketiga yang dalam PR biasanya disebut dengan third party endorser.